silakan. Oh, tentang nabi palsu ya, Abang. Yes. Yes, kita belajar. Ya, thank you, Abang. Silakan. Siapa nabi palsu yang bergelar serigala? Silakan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Silakan. Di dalam Kejadian 49, aduh ke perpustakaan ini. Udah diberkati sama iblis kayaknya nih. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, Katolik Protestan, Abang? Halo? Halo? Katolik Protestan? Protestan. Assalamualaikum Pak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Katolik Protestan, saudara. Tadi, Bang? Aslam, siapa nih? Halo, tunggu dulu, disapa dulu teman kita. Halo, selamat. Katolik Ya, Protestan. Islam Bang, Islam Pak semua. Islam. Mau ngapain abangku? Mau ceramah kah? Enggak, cuman saya mau ini sampaikan sama teman-teman Kristen yang masih di dalam di agama Kristen. Cobalah sadar. Cobalah berpikir secara logika menurut agama itu. Karena kita memiliki agama itu, memahami agama itu bukan cuma sekedar membaca Bible. Makanya saya tinggalkan karena saya punya otak. Jadi itu banyak kontradiksi di dalamnya, pengajaran sesat. Ya nanti ini bang, nanti buka komal sendiri bang. Khotbah di sana, ajak Kristen naik, terus arahkan gitu. Jangan di komalnya orang, Anda pansos. Kan ada saya abangku, kan saya bisa ngomong seperti itu ke oten-oten. Kenapa pula Anda yang naik ke sini ngomong gitu? Kenapa nggak buka komal sendiri abangku yang cakep? Kirain mau apa gitu? Ternyata mau percayakan aja sama aku bang. Tapi kalau Anda nggak percaya juga sama aku, buka komal sendiri. Halo, selamat malam saudara Mazmur. Selamat malam. Ayo bang, malam juga. Terkait tema Nabi palsu bang, saya melihat di Kejadian 49, di situ Yakub meramalkan anaknya Benyamin bahwa anaknya keturunannya nanti lakunya seperti serigala. Lalu di kitab saudara di Filipi 3, di sana tertulis dengan rapi sampai hari ini, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri sebagai keturunan Benyamin. Jadi Kejadian 49 nomor 27, Benyamin keturunannya kelak akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di Filipi 3 nomor 5 dia adalah keturunan Benyamin.
Berarti dia menggenapi nubuatan daripada Nabi Yakub terkait anaknya yang bernama Benyamin, lakunya menjadi serigala. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin, keturunan serigala ini merampas, lalu kemudian membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, di mana Paulus membagi-bagikan hasil rampasannya? Coba Anda lihat, Yesus ini hanya diutus kepada Bani Israel saja. Tapi Paulus membagi-bagikan Yesus ke bangsa-bangsa asing. Satu. Yang kedua, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tetapi Paulus mengambil Taurat itu dibagi-bagikan keluar untuk non-Israel. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yakub terkait keturunannya Benyamin, betul-betul lakunya seperti serigala. Kembali kepada nabi palsu, berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, berarti dengan kata lain, Paulus adalah dia yang nyamar domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Silakan. Maksudnya dirujuk ke Paulus gitu. Kalau bagi kita kan Paulus bukan nabi tapi rasul. Sama aja itu, Bang. Di dalam Ya, kisah mungkin- para rasul 13 nomor 1, di situ Saulus disebut nabi di Antioquia. Gitu, Bang. Kalau nabi itu yang rata-rata itu yang tertulis di perjanjian lama. Jadi dia menyebut sesuatu tuh yang belum terjadi tapi akan terjadi. Itu bagi kita ya, kita dari versi kita lah. Dari Versi Yesus aja, Bang, kita pakai. Versi Yesusnya. versi Kristen maksudnya. Kalau nabi itu ya itu kayak nabi kan ya istilahnya Yesaya gitu, Yeremia gitu. Kalau udah merujuk ke mode ke Paulus, dia itu rasul, jadi penyebar gitu loh, pengajar gitu loh. Iya, rasul itu pengajar, nabi juga pengajar. Dan Paulus disebut nabi di dalam kisah para rasul 13 nomor 1. Paulus itu nabi. Artinya, Jadi ya terus artinya ini sudah terpampang jelas, abangku. Sudah terpampang jelas kok itu terkait apa yang dinubuatkan Yesus kepada Yahudi. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat, yaitu nabi palsu yang datang kepada kalian. Nah, yang datang kepada murid Yesus kan Paulus. Siapa terus lagi? gimana tanggapan Bang Juma kayak mana? Kalau tadi itu kan ya bolehlah saya bilang Paulus sebelum rasul ya tentu ya nggak usah kita sebutkan semua perbuatannya kayak apa. Waktu dia juga sebelum dipakai Yesus ya tentu pembumbun apa segala macam. Malah setelah perjalanan ke Damsyik, ini menurut Alkitab, waktu dia ketemu sama Yesus ya tentu melalui sinar mendengar suaranya, melalui cahaya, kan dipanggil dia sebelum Paulus itu Saulus, Saulus, kan gitu. Engkau menganiaya aku, kan gitu. Memang itu benar, dia itu pembumbun pengikut Yesus, kan gitu, sebelum tobat. Nah, maksud saya kalau itu merujuk ke Paulus, kira-kira nggak ada nalar saya setelah membaca Alkitab gitu loh. Oke, saya buktikan, Bang, ya, kalau itu adalah Paulus. Matius 24, kalau kita lihat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, data 9 dikatakan bahwa penyesat ini akan melakukan penyiksaan terhadap kamu. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siapa yang melakukan itu terhadap muridnya? Ya kan Paulus. Di data nomor 11-nya Yesus mengatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Siapa yang menganiaya Yesus, murid-murid Yesus? Kan Paulus, Bang. Nah, itulah nabi-nabi palsu itu. Yang menyiksa murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, itulah nabi palsu. Apa buktinya Paulus itu nabi? 13 kitabnya itu dari mana coba? Dari mana dia dapatkan 13 kitab? Itu kan dari pewahyuan kata dia. Yang mewahyukan kepadanya adalah Yesus. Berarti dia nabi. Dan bagaimana mungkin dia bisa jadi rasul kalau tidak menjadi nabi? Di mana-mana itu nabi dulu, setelah nabi baru rasul. Jadi rasul itu identik dengan sarjana, sedangkan nabi itu SMA. Nah, Paulus jadi rasul berarti dia adalah penerima wahyu. Penerima wahyu itu nabi. Jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berkata kepada nabi tersebut melalui mimpi dan menyatakan diriku melalui penglihatannya. Berbicara kepadanya melalui mimpinya dan menyatakan diriku melalui penglihatannya. Nah, Paulus mendapatkan penglihatan sehingga menulis 13 kitab. Berarti dia nabi. Cuman ada cumannya. Pales, nabi pales dia. Begitu, Abang. Iya, maksud saya gini, tentu apa yang dikisahkan dalam Alkitab tentu iya, dia menganiaya pengikut Yesus, dan itu jelas. Statement Yesus juga, perkataan Yesus itu tentu jelas. Saulus, Saulus, akulah yang engkau aniaya. Arti kata di situ aku bukan secara langsung fisik ke Yesus, tapi pengikutnya. Tentu kalau pengikutnya dia aniaya, ya tentu ya analoginya maksudnya dia akulah yang engkau aniaya. Itu masuk logika. Cuma maksud saya setelah dia bertobat kan nggak ada lagi kelakuan Paulus yang tercela. Kata siapa, Bang? Ya enggak dong. Lah, kata siapa? Kata siapa? Dia mengatakan bahwasanya tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Dan dia mengatakan Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Dan dia mengatakan bahwa nggak ada tulisan Taurat tinja sampah, nggak ada di Alkitab. Loh, Anda baca Filipi 3, abangku. Ah, inilah makanya perlunya belajar. Paulus sendiri yang mengatakan kemudian bahwasanya apa yang dikatakan di dalamnya, dia melepaskan itu semua karena dianggapnya sampah. Filipi 3 nomor 8. Itu masa firman Tuhan dibilang sampah? Kalau bukan nabi palsu, apalagi iblis. Jadi gini, tidak ada yang dibenarkan dalam hukum Taurat. Ya memang maksud kita sebelum kedatangan Yesus, ya memang nggak ada yang mampu manusia ini menjalankan hukum Taurat. Loh, tapi itu. kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Yang memaki firman Tuhan itu hanya iblis. Coba dalilnya dibukakan di layar, tinja sama sampah hukum Taurat itu gitu. Ya, Tinja coba sama Anda buka lah, Anda buka di Filipi Ini kan 3 nomor. posisi saya lihat tuh di gudang-gudang ini, maksudnya nggak pegang Oke, Alkitab. kita buka. Tunggu, sabar. Sabar, Bang ya. Kita buka. Paulus ini rasul dari Hong Kong. Masa rasul Tuhan kok ngomong firman Tuhan, hukum Taurat itu tinja? Gimana ada rasul kayak begitu? Nah ini ya, aku balik kamera Bang ya, supaya teman-teman Kristen itu sadar selama ini mereka ngikutin siapa sebenarnya nih. Nih Filipi 3 nomor 8. Ya, apa yang dikatakan di sana? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah nih. Menganggapnya sampah. Nah, kita tengok original teksnya. Sampah di sini apa? Nih, ini sampah nih. Kita lihat nih. Nih sampah ya, nih sampah. Nih, kita klik. Ini Bang. Skubalon. Skubalon ini
Apa artinya? Tinja. Skubalon. Masa hukum Tuhan dibilang tinja, Bang? Paulus ini utusan Tuhan atau utusan jangkrik? Firman Tuhan loh. Di mana Tuhan mengajarkan Musa alaihi salam, ajarkan Torah ini kepada anak-anakmu, ajarlah mereka bertekun untuk melakukan. Pada saat mereka jalan, berdiri, berbaring, duduk, bahkan ikatkan dan tuliskan di pintu-pintu kemahmu, rumahmu, agar kau hidup. Nah, Tuhan mengatakan dalam Keluaran Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat. Saking kerasnya hukum Tuhan itu, ya justru dia mengatakan hukum Taurat itu tinja. Paulus ini siapa sebenarnya? Orang nggak tahu siapa bapaknya, siapa emaknya, tiba-tiba dia merubah firman Tuhan. Siapa dia? Nah, inilah yang kita bahas sebagai nabi palsu. Mengajar sesuatu, menyesatkan banyak orang sehingga lahir sebuah sekte asing. Di dalam kisah para rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah sekte dari agama sekte dari Nasorios. Sekte baru di kalangan Yahudi Paulus itu. Pengikutnya disebut Kristen. Kalianlah itu, Bang. Makanya apa yang kalian agung-agungkan itu bukan firman Tuhan. Yang kalian agungkan itu adalah korban tumbal yang mati di atas salib menurut Paulus. Itu yang kalian agungkan. Padahal yang harusnya diagungkan itu ya firman Tuhan, Torah. Malah dianggap tinja oleh keturunan Benyamin ini, si serigala ini, Bang. Ah, gimana itu? Silakan. Tadi di Filipi berapa? Nanti PR buat saya maksud Ya, Filipi 3 nomor 8. saya harus mencerna dulu semuanya. Enggak apa-apa, cuma ya, Silakan. bukan itu surat Paulus, Efesus, Roma, Korintus gitu. Ya, kita tutup dulu tentang di situ karena firman Tuhan ini kita jangan asal-asal menjawab tapi salah. Nah, ini Dan fitnah juga ini kalau tulisan Paulus dalam firman Tuhan ini akibat nabi palsu, karangan pun dibilang firman Tuhan, kan gitu. Maaf ini, Bang, Jadi, maaf karena kita membahas tentang nabi palsu gitu. Maksud Juma kalau saya menulis apa, Bang? maksud saya menyebut yang tulis di Alkitab firman Tuhan, Juma langsung berstatement saya salah kan? Iya. Gimana nggak salah? Paulus aja tidak pernah mengatakan dia menulis firman Tuhan. Iya. Paulus tidak pernah mengakui tulisannya adalah firman Tuhan. Anda mengatakan tulisan Paulus firman Tuhan. Berarti nubuatan Yesus bahwa nabi palsu pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri, itu betul adanya. Nabi palsunya tidak pernah mengatakan tulisanku adalah firman Tuhan. Anda mengatakan firman Tuhan. Ini kan maksud saya gini, saya berkata begitu, tentu Anda juga kan kalau berkata tentang Al-Quran, mungkin kalau saya kutil-kutil, saya lihat-lihat terus saya baca-baca, bisa juga saya kan berstatement yang lain, tapi saya nggak mungkin. Tapi walaupun saya bertanya apa semua bisa menjawab tentang Al-Quran, bisa menjawab segala sesuatu, tapi kan belum tentu, kan gitu. Kalau ditanya, istilahnya dari hati dan pikiran kita, mungkin Anda menjawab sesuai iman kepercayaan Anda. Maksud saya berstatement gitu ya tentu dong. Kalau yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya saya bilang harus firman Tuhan. Walaupun di situ kadang ada yang nggak bisa lalar manusia. Karena apa? Alkitab itu sejarah menceritakan
yang kejadian di zaman dahulu dan itulah yang terjadi di zaman sekarang. Contoh, kita berbicara nabi palsu, pengajar palsu. Maksud saya itu nggak bakal hilang. Nah, sampai sekarang ada. Maksud saya gini, ya tapi kalau merujuk ke Paulus dibilang nabi palsu, tanya mulai dari anak kecil orang Kristen, pengajaran Paulus inilah kalau dibaca semuanya yang paling bagus di dalam kekristenan untuk motivasi hidup kita. Sama keyakinan dia benar-benar. Dia kan di penjara itu tuh, tapi selalu mengirim surat ke Efesus, ke Korintus, ke mana gitu. Karena ada Bolehlah pembisiknya jadi bang, panduan. ada pembisiknya Paulus, makanya dia ngirim surat. Dia punya pembisik, ada yang membisik-bisikkan dia. Anda baca Roma 7, bagaimana Paulus sendiri mengakui ada pembisiknya. Seperti Kalau gini, gini loh Bang Juma, untuk pernikahan aja saya sebagai hamba Tuhan yang pinetua di gereja ya, saya kalau menyampaikan di gereja, kalau saya ngasih cenderamata Alkitab di kita itu kan begitu menikah, pihak mempelai laki-laki perempuan, kita dari penetua berdiri, saya sering menyampaikan di gereja di saat pakai jubah, saya itu mengutip perkataan-perkataan dari Paulus. Contoh, ambil aja di situ Galatia 5:4 ya, ayat 22-23 itu. Nah, itu buah-buah roh itu kalau bisa dipraktekkan manusia loh, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya itu, saling pengertian, dan ayat berikutnya tidak ada yang menentang itu, bahkan pemerintah juga kalau melaksanakan itu indahnya luar biasa. Bukan di Kristen aja, baik mungkin di saudara, baik anak Juma menikah, kalau udah damai sejahtera, kasih, sukacita, saling pengertian gitu, istimewa perkata-kataannya. Lepaslah kita dari kayak mana penilaian kalian tentang Paulus, tapi dipraktekkan perkataan itu, waduh. Bahkan di ayat berikutnya 2-3-nya, walaupun saya nggak megang Alkitab ini, tapi saya ada bayang-bayangnya, ada lagi ditujukan kepada pemerintah juga tidak akan menentang itu gitu. Mungkin bisa dibuka Juma, itu benar perkataan saya di Galatia itu. Pak, yang namanya penyesat, sebagaimana uang palsu nih, itu akan dibuat seidentik mungkin dengan aslinya. Tapi untuk menentukan dia ini asli atau palsu, ya harus secara utuh kita lihat. Jadi kalau dikatakan baik, ya memang baik karena dia harus menyerupai yang aslinya. Tapi palsu, namanya nabi palsu, uang palsu, ya mirip. Tapi coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 15, apa kata dia? Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan seluruh sampah yang tadi, hukum Torah, beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bukankah ini tipikal karakter setan, iblis? Sebagaimana iblis ketika ada perintah datang kepada Adam, dia mengatakan batal itu nggak berlaku. Nggak berlaku sudah itu. Yang berlaku adalah makan. Kau makan, kau tidak mati, kata iblis. Paulus juga begitu. Dia mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, seluruh perintah Tuhan yang tadi dikatakan di Filipi 3:8 adalah tinja, itu batal. Setelah Paulus membatalkan firman Tuhan, Pak, dia bikin firman sendiri yang menyerupai firman Tuhan. Makanya dikatakan nabi palsu, karena bikin sesuatu yang mirip dengan perintah Tuhan, tapi sebelumnya perintah Tuhannya dibatalin dulu sama dia. Kan ada perintah Paulus, jangan kau memburik, jangan kau berzina, jangan kau mencabul. Itu perintah bagus kan itu? Tapi tak ada tapinya. Sebelum Paulus membuat aturan kayak gitu, perintah Tuhan dihapus dulu sama dia. Habis itu dia bikin perintah yang baru. Sehingga ketika ada orang Kristen tidak berzina, tidak mencabul, bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Apa akibatnya kalau taat kepada Paulus, bukan taat kepada Tuhan?
Surga apa neraka? Ya neraka. Anda mengatakan baca Galatia 5. Oke. Ajaran Paulus bagus. Licin. Ya. Bagus, licin, jernih, murni. Bagus. Tapi ada tapinya. Ajaran Tuhan dibilangnya sampah. Habis itu dia bikin aturan sendiri. Datang Kristen taat kepada Paulus. Berarti sembahannya Paulus. Wajarlah kemudian ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata bapakmu apa? Jangan berzina. Kristen tidak berzina. Katanya sih gitu. Jangan memburit. Kristen tidak memburit. Katanya sih. Jangan mencabul. Kristen tidak mencabul. Katanya. Tapi taat kepada siapa? Kepada bapaknya. Siapa? Paulus. Iya, nabi palsu, namanya nabi palsu. Niru-niru ajaran nabi, niru ajaran Musa, niru ajaran Isa, Yesus. Dia punya kitab 13. Musa cuma 1, Daud cuma 1, Yesaya cuma 1, Yeremia cuma 1, Daniel dan seterusnya masing-masing hampir 1. Dia Langoa 13, bayangkan. Ini Itu bukan dia Bang Juma. Justru itu yang kita pertanyaan. Itu yang kita pertanyakan. Kan banyak yang menuduh. Jadi gini Bang Juma ya. Iya, Kalau gimana, Bang Juma benar pelajari Alkitab itu semua, ya tentu apa yang dibilang Bang Juma sekarang itulah yang terjadi di zaman dahulu. Lihat keraguan. Lihat kalau cerita tentang Paulus itu, keraguan tentang dia rasul, sama sampai bahasa kerennya di demo lah, dipertanyakan tentang kerasulannya. Itu tertera semua dalam Alkitab loh. Kalau memang Bang Juma benar membaca mendetail, apa nyari-nyari kekurangan aja nggak tahu, itu Bang Juma yang tahu. Tapi kalau benar dibaca, memang Paulus ini benar apa yang terjadi sekarang, banyak meragukan, dibilang nabi palsu apa. Iya, karena semua Paulus itu udah pintar. Karena yang backingnya dia itu dulu siapa dong? Yang backingnya dia siapa? Dia manusia biasa, tapi yang di belakangnya siapa? Yang datang mengaku Yesus itu siapa? Dia kan sudah membuka tabir rahasianya. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bukankah di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 diterangkan? 1 Yohanes 2 nomor 7 diterangkan. Penyesat itu, antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Siapa yang pernah mengaku Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Om Paulus. Galatia 1 nomor 1. Aku adalah rasul dan yang menjadi rasul bukan karena manusia. Aku menjadi rasul karena Yesus, bukan karena manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, katanya. Nomor 11-nya. Tetapi Yesus. Berarti kan dia nggak ngaku kalau Yesus itu manusia. Sedangkan antikristus itu jelas di dalam kitab sendiri, kitab Allah sendiri. Yohanes mengatakan antikristus itu, penyesat itu, pelanus itu, pembohong itu, penipu itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Jadi semua kena kepada Paulus. Benyamin, serigala, membagi-bagikan hal terampasan berupa Torah. Yesus hanya untuk Bani Israel dibagikan keluar. Kemudian apalagi? Dia mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, tinja. Lalu apalagi? Semua Paulus lakukan. Dia membatalkan firman Tuhan, habis itu dia bikin aturan sendiri. Dia katakan Yesus bukan manusia. Menggenapi antikristus yang datang kepadanya Yesus tapi bukan manusia. Apa yang kurang dari Paulus ini? Apa yang kurang? Orang pengikut Yesus tidak menjadi Kristen. Kalau pengikut Yesus menjadi Yahudi, ibadahnya di sinagoge.
Kitabnya adalah kitab Tanakh. Ibadahnya hari Sabtu. Makanannya bukan babi. Nonotnya tidak berhelm. Ibadahnya bukan Minggu. Dan tidak merayakan Natal. Hari ini masih di Miqdas. Di sinagoge, di Baitullah mereka ibadah. Tapi pengikut si Paulus, Kristen namanya, ibadahnya Minggu, makanannya babi, kulupnya masih terjaga dengan rapi, ibadahnya hari Minggu, menyembah 3 pribadi dewa atau teos. Itu pengikut Paulus itu gitu. Nah sekarang kami umat Islam nih datang belakangan. Kami melihat Yahudi pengikut Yesus masih berdiri tegak sampai hari ini. Kristen pengikut Paulus juga masih ada. Mana di antara kedua golongan ini yang benar? Ya tentu Yahudi. Nah, sekarang gini, kalau saya ya mungkin ke Bang Juma paling berapa kali ya saya ceritakan dikit biar kita tetap adem. Saya mau sebelum saya membuat narasi terus Bang Juma menanggapi. Ini tentang Alkitab juga, saya nggak bakal bertanya mungkin. Kalau saya bertanya kayak model-model Bang Juma kan saya bilang semuanya palsu. Jadi misalkan ada yang tertulis dari Quran, saya bilang palsu, saya bilang palsu. Gini kan mungkin beda respon Juma. Kalau saya kan kalem, jadi saya nggak bakal bertanya. Maksud saya gini. Silakan aja tadi kan bertanya. Bang Juma udah ngomong. Kalau ada pengetahuannya tentang Ya. Quran tapi ya. Ya soalnya Silakan. gini, kalau Bang Juma kan statementnya selalu palsu-palsu. Jadi saya kayak gini. Maksud Kan saya Yesus gini. yang mengatakan itu, bukan saya Bang. Waspadalah kepada nabi palsu, bukan Bang Suma loh. Enggak. Yesusnya Betul. yang berkata. Iya, tapi kan Bang Juma langsung merujuk ke Paulus. Nah, Lalu sekarang siapa, coba? saya mau biarlah nanti Silakan. baik Muslim, baik saudara kita Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, apa aja lah agama yang dibawa, biarlah mereka yang menilai. Kalau kita nggak perlu gontok-gontotan penyakit nanti. Sesuai ajaran juga kita harus damai. Nah, gini. Jadi di saat Paulus perjalanan ke Damsyik ketemu Yesus melalui cahaya, Yesus berkata, Saulus, Saulus, sebelum dia berganti Paulus nih, manggilnya Saulus, Saulus, akulah yang engkau aniaya. Nah, tentu dia kan sakit nih. Nanti baru Juma tanggapin. Tentu sakit. Nah, sakit sampai nggak melihat, buta. Tentu Yesus menyuruh Ananias, nyamperin lah dalam bahasa sekarang kita ini di Pulau Jawa ini. Nyamperin. Disuruh nyamperin Ananias, disuruh nyamperin Paulus ke rumahnya. Di saat itu dia buta, tapi di saat itu juga dia sembuh. Jadi kayak mana tanggapan kalau benar ini palsu-palsuan nih? Nah, maksud saya gini, gimana tanggapan Bang Juma, baik juga penonton ini semua, di saat Yesus menyuruh Ananias ke rumah Paulus, dia langsung bisa melihat dan mulai dari situ dia aktif untuk mengajar sama menyebar firman Tuhan. Jadi gimana kira-kira tanggapan Bang Juma? Oke, baik. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 12, nomor 22, Matius 9, nomor 32 sampai 38. Bahwasanya roh jahat itu bisa membuat orang buta. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Matius 12 nomor 22 dan juga Matius 9 nomor 32 sampai 38. Di situ jelas tertulis bahwa roh jahat atau iblis bisa membuat orang itu buta. Kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 9 nomor 8, Paulus buta. Yesus jangankan berupa cahaya, berupa suara. Yesus datang langsung ke muridnya. Tidak ada muridnya yang buta. Catat itu. Nggak ada. Nggak ada orang buta gara-gara Yesus. Malah Yesus menyembuhkan orang buta, bukan membutakan orang melek. Catat dulu itu Bang ya. Bukan itu Bang Juma. Kedua, tunggu. Jangan dulu, Baru saya biar mau tanggapin. enak penontonnya. Yang kedua, iya, terkait dengan maksudnya itu pertanyaan saudara. Iya. Oke. Oke, kita Supaya Anda dengar. tahu, jangan Anda andalkan Yesus Paulus butanya. Jadi, ketika Anda mengatakan Ananias, tak ada satupun data di atas Bible, di dalam Bible, Ananias murid Yesus. Itu muncul cerita itu belakangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus Saya nggak bilang berpesan murid kepada Yesus, saya bilang enggak, maksud saya enggak, jangan dipelesetkan.
enggak dulu, nanti enggak apa-apa ngobrol terus, tapi saya harus luruskan. Saya bilang tadi Iya, Yesus silakan. mengutus muridnya Ananias, enggak ada loh. Enggak ada. Saya bilang Yesus menyuruh lah, biar gampang dicerna. Bukan mengutus, menyuruh Ananias menyamperin Nah. bahasa-bahasa yang gampang dicerna aja, menyamperin Paulus. Saya bilang bukan Yesus menyuruh muridnya, biar jangan salah. Yesus menyuruh Tapi kalau Ananias. Oke, kita lanjut. lihat, kalau kita lihat dalam kisah Rasul 9 nomor 10 sampai 19, di situ dikatakan dan Yesus dan Ananias murid Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini siapa? Enggak, nanggapin yang tadi dulu. Maksud saya kan Ya, kita tentang makanya palsu-palsu. Bang, saya bicara itu ada datanya. Ananias itu disebut sebagai murid Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus kan? Pertanyaan nah itu saya- berarti pengakuan Lukasnya gitu, Bang. Enggak, ini Oke, saya ini masuk. yang fakta dulu Bang Juma. Gini. Yang fakta dulu. Iya, Di silakan. saat dia Silakan. disuruh sembuh enggak Paulus tuh, sembuh enggak. Nah, nanggapin itu dulu. Kira-kira Oke, kalau yang iya, palsu-palsu iya. kita bicarakan, kita puncaknya jangan butanya itu. Kalau butanya itu suatu cobaan dan menguatkan iman. Kayak mana iman seseorang bisa dia tegap melayani dan dipakai Tuhan. Masalah buta, penyakit apa, jangan itu yang disorot. Yang kita sorot yang sembuhnya dan dia terus melayani dengan suka hati. Gitu, itu yang kita sorot. Nanti jadikan penonton Oke. juga bisa menilai sendiri walaupun apa kata kita. Baik. Penonton itu bijak-bijak Baik. juga gitu. Baik. Tadi di awal Anda membuka kisah para Rasul 9. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Ya, itu terjadi di tahun 48 diperkirakan. Nah, sekarang ketika Anda melihat mundur di masa tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat, nabi palsu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab aku telah mengatakannya kepadamu, camkanlah. Apabila ada orang berkata, ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat itu apa? Mengobati orang. Dan bermujizat. Melakukan kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh, tergenapi. Itu diucapkan Yesus di tahun 30 sampai 33. Diperkirakan di antara tahun itu. Paulus mengaku kemudian bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus yang membuat dia buta. Padahal yang membuat orang buta itu berdasarkan dalil Matius 12 itu biasanya roh jahat. Nah, antara murid Yesus yang menerima nasihat agar jangan percaya kepada orang siapapun itu yang mengaku bertemu Mesias, jangan kepercaya. Ketika Paulus datang kepada murid-murid Yesus di atas tahun 48, bertemulah mereka. Datanglah Paulus, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya, Bang? Karena kenapa? Nabi palsu, Mesias palsu yang datang kepada nabi palsunya atau utusan palsunya itu bisa bermukjizat, bisa kemudian melakukan tanda dahsyat dan bisa melakukan kekuatan-kekuatan. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang bertemu dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun, apakah mereka percaya? Apakah Yesus mengatakan kepada mereka jangan percaya atau jangan percaya? Coba jujur dulu di situ, silakan. Enggak, Bang Juma udah salah memahami ayat itu. Itu ayat itu tentang pengajar-pengajar dan penyesat. Itu beda itu. Jangan Apabila- dirujuk ke yang kita Paulus. bahas. Kan Paulus Iyalah. mengaku bertemu Mesias. Betul, Nah, tapi Yesus- Yesus berpesan Enggak. kepada muridnya jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. Apa yang salah?
Jangan percaya Emang kalau dia. kalau kita berbicara firman Tuhan, emang setiap yang berbicara itu nggak dipercaya, itu kan kuda ada tuntunan. Maksud saya gini loh Bang Juma, kalau khusus yang dibaca Bang Juma tadi, itu judul, itu udah jelas banget, itu tentang pengajar-pengajar dan penyesat, pengajar palsu, nabi palsu. Ya, itulah memang Paulus. banyak. Paulus Sampai diantaranya, sekarang Bang. juga. Kenapa Anda mengecualikan Paulus? Bukankah Yesus mengatakan kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu Mesias, jangan kau percaya. Nah, Paulus orang mengaku bertemu Mesias, masuk dalam kandidat tersebut, jangan percaya. Nah, gini loh, kalau memang itu salah pilih atau benar keraguan orang, kita jangan berbicara kita lah keraguan Bang Juma. Nggak usah saya sebut keraguan Bang Juma, keraguan Muslim yang lain. Keraguan di zaman itu memang udah saya akui, tertulis itu di Alkitab. Kerasulannya itu diragukan sampai kata kasarnya zaman Bukan masalah, sekarang. bukan masalah Sampai diragukan. mau disomasi malah kalau hitungan kalau kita perdalam, kita pertajam cerita di Alkitab itu kisahnya, ya memang diragukan dia sampai mau didemo lah kata kasarnya dia apa semua. Ini biar gampang dicerna semua kalangan gitu loh. Betul, Kenapa? itulah yang terjadi. Nah, Kenapa Anda nggak mau mendengarkan nasihat Yesus ya? Kan Yesus menasihati muridnya. Kalau Nah. ada orang berkata bertemu dengan aku, bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Nah, ini kita berbicara berarti sebelum dia jadi nabi atau ketemu Yesus. Setelah dia ketemu, setelah dipakai. Surat-surat Paulus di perjanjian itu, perjanjian baru itu, dia jauh lebih surat-surat Paulus lah di Alkitab lah saya bilang dulu. Itu jauh kan, jadi Bang Juma menyebut berapa kitab tuh. Mulai jadi Efesus juga dia, Korintus iya, Galatia iya. Maksud saya gini, kan dari pengajaran-pengajarannya itu kalau dia memang palsu atau pengajar yang benar dari kegelapan, ya mungkin menyesatkan. Tapi tadi kan saya udah berstatement satu ayat di Galatia itu aja dipegang pemerintah kita, dipegang pernikahan kita. Kembali lagi ke situ. Bagaimana bisa, Bang? Damai sejahtera, Bagaimana sukacita. bisa? Nah, menikah saling pengertian, menahan diri. Bagaimana bisa menyesatkan kalau ajarannya tidak nampak seperti baik, gitu Bang? Bagaimana bisa menyesatkan kalau ajarannya bunuhlah, penggallah, bunuhlah, 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 perkaoslah, cabulilah. Gimana mau menyesatkan kalau ajaran kayak gitu? Dia harus menampakkan baik, tapi isinya hancur. Makanya Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang dilakukan adalah perintah manusia. Jadi gini Bang Juma menyebut hancur. Saya gini loh, dulu saya waktu menikah sering baca Alkitab, saya baca-baca. Nah sekarang saya sering mengucapkan itu, ini di gereja loh, ini lagi acara ibadah pernikahan ini. Langsung saya selalu mengutip dari Paulus loh. Tapi saya berharap, berdoa, memang rata-rata yang diberkati di gereja itu rata-rata setia, dipakainya kesabaran, damai sejahtera, saling pengertian, sukacita, saling pengertian gitu loh, menahan diri. Terus ada kan yang menikah lagi, kita kan gitu, apa yang telah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Itu rata-rata di jemaat saya, boleh saya bilang, nggak ada yang cerai, nggak ada yang istri dua. Nggak ada yang cerai, nggak ada beristri dua, setia, nggak ada yang kasar sama bini. Mereka berkasih sayang, sampai tua mereka saling menyantuni satu sama lain. Anak-anaknya menjadi orang-orang baik semuanya. Sabar, penyantun, ceria, dermawan. Tapi mati masuk neraka buat apa? Buat apa? Statement Juma. Enggak salah statement kita bertuhan. Enggak, masa orang jelas-jelas ke Yesus kok juru selamat? Juru selamat gimana? Dia sebagai juru selamat dituhankan atau dirasulkan? Ini udah lari nih. Kita kan keselamatan masuk dari Paulus. Gimana lari? Anda membawa ajarannya Paulus,
baik, sopan, beretika, bermoral, adabnya bagus, jalannya pelan. Ketika dia berjalan dia tunduk, ketika ketemu orang salaman, cium tangan, cipika-cipiki, cium Maksud kudus. saya gini Bang Juma. Itu kan yang Anda ingin pamer. Tapi Maksud apa saya, Bang artinya Juma, ajaran seperti itu kalau ternyata ini kan isi tadi dalamnya neraka? kita kan tadi berbicara Paulus. Lah memang sampai ajarannya sekarang masih tentu. Paulus, Abang. Nah, tentu tiba-tiba Abang bilang bagaimana kalaupun saling pengertian, nggak cerai, nggak beristri dua, nggak apa, kalau ke neraka. Tentu kan berbicara neraka sama anu kan, kita kan larinya Loh. kan harus ke Yesus. Loh, bukan loh, 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 itu. loh. Masa penentu, Sekarang- penentu surga sama neraka Paulus? Ya enggak kan? Tentu kita udah lari Waduh, topiknya. susah. Berat memang kalau otak sudah tidak berfungsi lagi. Kok berat? Apa- Tadi Bang Juma. Sekarang begini, Betapa peringatan sekarang begini, Bang. Paulus, Sekarang begini. Tapi ke neraka. Oke. Menentukan neraka bukan Paulus. Oke, maksud baik. Saya baca dalil. Matius 19 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perintah manusia yang mereka kerjakan. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus ini? Satu-satu dulu kita anu, nggak ada Ya yang kan tuntas. satu-satu. Jadi sebenarnya Siapa yang beribadah kepada Yesus, tetapi ajaran manusia yang dia kerjakan. Seperti yang Anda bawa tadi, Galatia 5, bla 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 bla. Itu perintah siapa? Manusia bukan? Namanya Paulus. Anda takuti ajarannya, sementara ajaran Yesus Anda tidak takutin. Nah, permasalahannya ketika Yesus menubuatkan adanya orang-orang yang beribadah kepadanya, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Karena kenapa? Karena dia lakoni ajaran yang bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari manusia. Siapa mereka yang beribadah kepada Yesus? Gini dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma enggak, pertanyaan saya, statement saya waktu ke Damsik di Padang Gurun apa ketemu Yesus itu. Tadi kan baru berbicara yang Mbak Juma tanggapin itu baru hanya orang butanya, tentang butanya Paulus. Nah setelah itu, tolong dulu ditanggapi. Setelah buta, Yesus menyuruh Ananias, dia sembuh dan melihat lagi. Jadi kalau itu dari palsu yang nggak benar, gimana tanggapan Bang Juma? Tadi kan dipotong itu, hanya dari buat buta-buta aja yang ditanggapin. Biar Oke. ada sedikit ya, biar Oke. enak. Oke. Sebelum ada oknum makhluk datang kepada Ananias yang entah siapa Ananias ini, dilukiskan oleh Lukas bahwa Ananias adalah murid Tuhan, Tuhan Kristus Yesus datang kepada dia. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Matius 23 nomor 39. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi siapa yang dilihat oleh Ananias ini? Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku? Sementara Yesus yang asli mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Ananias ada berkata demikian? Sampai dia melihat Yesus? Tidak. Adakah Paulus mengatakan demikian? Diberkatilah engkau. Enggak, malah dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Tidak nyambung kan? Apakah di Pulau Patmos orang itu penulis kitab Wahyu juga mengatakan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang? Ada dia berkata begitu? Enggak ada kan? Atau adakah dia orang-orang berkata ketika muncul orang yang keluar dari kubur, adakah dia mengatakan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada? Tidak ada. Yang ada hantu, ada hantu. Lukas 24 nomor 37. Murid malah menganggapnya hantu, tidak mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan Yesus menutup pengajarannya kepada orang-orang Yahudi di Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku.
Ada Paulus mengatakan begitu. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada? Enggak ada. Jadi yang datang kepada Ananias, Pak, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Pulau Patmos, yang datang kepada para murtadin-murtadin yang ada sampai hari ini, itu bukan Yesus, tapi roh jahat yang ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi murid bertanya, jadi kalau begitu, kalau kau yang datang tandanya apa? Kalau aku yang datang tandanya, pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Ananias yang Paulus itu bukan Yesus, tapi penyesat yang sudah dinubuatkan menyesatkan banyak orang. Apa nama gelar penyesat itu menurut Yesus? Kristus. Pengikutnya? Ya, gelarnya apa? Ya, pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus di dunia ini sekarang? Ada? Ada. Andalah yang bisa tahu namanya itu, aku enggak. Berarti tanggapan Bang Juma, apa yang tertulis di yang kita bahas ini semuanya palsu-palsu gitu ya? Kata Yesus loh, Bang. Ya tadi waktu ketemu perjalanan itu sama menurut Ananias itu juga penyesak-penyesak, bukan Yesus. Kan gitu Yesus loh. yang Jadi mengatakan. Kan Yesus yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya memberi peringatan saja. Saya mengingatkan Anda bahwa Yesusnya mengatakan begitu. Anda mau bantah silakan, itu Yesus. Bukan bantah saya, Anda bantah Yesus berarti. Karena memang ya, tapi silakan. maksud saya gini, apapun yang kita bahas tentu berarti dari Paulus, dari ketemu Yesus gitu, perjalanan ke Damsyik, semuanya yang palsu-palsu lah, semua yang tertulis yang kita bahas ini menurut Juma. Tapi nggak apa-apa, namanya bukan imannya. Tapi kebenaran tidak akan bisa, Kenapa terang itu Anda nggak mungkin bisa tertutup. Kenapa Anda tidak membantah Yesus? Kenapa bantah saya? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Benar enggak ucapan Yesus itu? Bahwa tidak ada lagi orang yang akan melihat dia. Jadi begini loh Bang Juma. Kan jadi begini, begitu terus mentok dia jadi begini. Enggak, tadi kan udah saya kata. Mentok Anda itu jadi begini. Yang bernubuat, dengar jadi begini. Segitu enaknya mendengar. Tadi aja kan banyak statement Bang Juma tentang bernubuat demi namaku, bernubuat demi ini. Itu kan pengajaran sesat. Sama nabi-nabi palsu, guru-guru sesat. Nah, termasuk yang dibilang Bang Juma, dia bilang begitu, ya bilang gitu, ya tentu kan dia posisi dalam bicara itu di mana, kan gitu kan. Tentu yang tidak percaya ke dia tentu nggak melihat dong. Kayak saya, walaupun saya tidak melihat, iman saya percayai, ya tentu ya ada di hati saya, kan gitu iman itu. Maksud saya tergantung konteks loh. Ya mungkin Bang Juma lebih sebenarnya, kalau hafalan mungkin lebih banyak hafal Bang Juma karena Alkitab itu gampang dicerna, nggak harus bahasa Inggris dulu atau Arab, bahkan bahasa Jawa, bahasa Batak ada, bahasa Indonesia ada. Jadi gampang terbuka, nggak ada yang disembunyikan. Maksud saya, sayangnya yang punya kita nggak paham. Masa Bang Juma bisa menyimpulkan bukan imannya, semua bisa disimpulkan. Loh. Seorang guru, Pak, bukan dia yang punya buku cetak, dia yang menjelaskan. Murid yang punya buku, tapi murid nggak tahu isi kitabnya, isi bukunya. Guru yang bukan sebuah pemilik buku, dialah yang lebih tahu isi buku itu. Itu catat itu, jangan Anda pakai prinsip yang konyol. Bukan kitabmu, masa kau yang lebih paham? Oh, itu pembodohan itu namanya. Seorang kuasa hukum lebih menguasai materi daripada jadi gini Bang Juma, mitra kerjanya. Jadi kita harus jujur. Bang Juma agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Iya, ini tanda-tanda nangis ini. Jadi maksud saya gini, walaupun sehebat apa Bang Juma menerangkan tentang Al-Quran, kalau kita diskusi ini kan Alkitab terus yang kita bahas, karena belum saya imani atau saya
belum pindah ke agama Islam atau sebaliknya Bang Juma belum pindah ke agama Kristen, kita apel-apel aja, nggak usah anu. Nah, sehebat apa Bang Juma menerangkan Al-Quran, ya tentu saya pasti menyangkal terus, kira-kira begitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Wajar Anda menyangkal Quran karena Anda membacanya pun tidak bisa. Berbeda dengan Bible. Sudah tertulis bahasa Indonesia, masa Anda sangkal? Nah, Contoh, saya tanya dulu. Matius Seandainya 23. juga dibikin bahasa Indonesia, bahasa Batak Al-Quran sesuai bahasa anu, Oke. apa yang salah? Allah kan tahu semaha segala sesuatu. Dia yang menciptakan manusia bahasa. Ya, Anda tidak akan pernah bisa memahami Quran kalau hanya modal terjemahan. Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan tidak bisa dipahami manusia hanya dengan mengalih bahasakan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan harus memiliki disiplin ilmu yang dimiliki oleh kemudian Al-Quran itu sendiri yang dipakai, dikuasai untuk memahami kalam Allah. Sedangkan kitab Anda, terjemahan itu bahasa manusia. Sebagai bahasa manusia, semua manusia yang punya otak pasti bisa paham. Itu kan bahasa orang-orang yang ada di lai. Bukan firman Tuhan itu terjemahan. Berarti saudara kita Muslim berarti susah banget dong memahami dengan cepat apa tujuan isi Al-Quran itu kalau belum paham bahasa Arab ya. Oh enggak dong. Buktinya umat Islam semuanya ibadahnya sama. Asar 4 rakaat. Hari Jumat mereka enggak ada yang hari Minggu. Enggak ada yang hari Sabtu. Mereka semuanya sama, ibadahnya sama. Berarti pemahaman mereka sama. Kalaupun ada yang ingin mendalami lebih mendetail daripada Quran, ya mereka harus menguasai disiplin ilmu. Tapi kalau nggak tahu ya di daerah Bang Juma ya. Kalau ini di lingkungan saya, kami itu rukun. Tapi kalau saya sebagai Kristen, kadang-kadang mereka bertanya teman-teman saudara kita Muslim, tapi susah memahami sedikit. Ini Ya Bang Juma memang kan karena Al-Quran mungkin itu, dipelajari. Al-Quran itu memang bukan bahasa manusia. Dia butuh Jadi guru. gini Bang Juma, Dia butuh guru. ini rajin lah kayak kita rajin ke gereja, dia rajin sholat 5 waktu sampai sore maghrib apa kan. Tapi kayak udah umur lah ya, lebih tua lagi. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kita satu orang Kristen, kita kan tinggal di Jawa nih. Mereka 5 bagian udah tua, kayaknya mereka bertanya mereka bertanya 5, kita bertanya 1, tapi kita bisa menjawab 1, 2 dia anu kita. Jadi boleh dibilang kayak nggak mengerti gitu loh, apa di pengajaran apa gimana. Oke. Tapi kita ini berbicara Mereka ke jujur masjid. fakta ini. Mereka sholat Jumat. Dia nggak tahu Al-Quran. Mereka sholat Jumat. Mereka melaksanakan perintah sholat Jumat itu. Mereka nggak paham ayatnya. Tapi setidak paham-pahamnya dia tentang ayat sholat Jumat, itu perintah wajib di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada perintah. Meskipun orang itu nggak tahu, tapi dia sudah menjalankan perintah. Berarti kewajibannya sebagai seorang beriman dia sudah laksanakan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mencontoh orang-orang yang mengetahui Quran. Oh ini ustadz, dia tahu Quran. Sholat Jumat, ikut ada dasarnya. Sekarang orang Kristen bisa bahasa kitabnya, terjemahan, direvisi setiap saat untuk perbaikan-perbaikan. Hari Jumat, hari Minggu dia ke gereja. Pendeta, pastor, semua yang masuk ke gereja. Adakah tertulis perintahnya ibadah Minggu? Nonsen, balala balao, balala balao, balala balao. Ada perintah ibadah Minggu. Bahasa Indonesia loh Bibelmu. Ada bahasa Indonesianya itu ibadah Minggu. Ada. Tak ada. Sekarang siapa yang buta huruf, buta hati, buta mata, kupingnya juga buta, hatinya juga buta? Kalian yang bisa baca kitab kalian, ke gereja hari Minggu tak ada perintahnya, atau umat Islam yang tidak bisa baca firman kalam pencipta langit dan bumi, tapi mereka kemudian mengikuti guru-guru mereka, yang mana dasar pijakannya Al-Quran jelas perintahnya ada. Itulah bedanya Bang Juma. Nah itulah bedanya orang yang berilmu dan menjalankan kemudian akal sehatnya dengan orang yang tidak ada ilmu, yang beragama hanya dengan nafsunya. Itulah bedanya Bang Juma. Kalau kita memperdebatkan firman Tuhan, kepeleset sedikit aja pendetanya, kita tuh kritik habis, atau
kita kritis gitu loh. Kenapa Kalau Anda ini nggak kan kritis? kata Bang Kenapa Juma, kita ibadah minggu? kalau Bang Juma tadi ngomong apa kata gurunya? Oh iya dong. Apa kata gurunya? Iya dong. Guru Kan- juga nggak ada yang sempurna. Tuh, Jadi harus kalau di kita berdasarkan Al-Quran. Kristen, Sekarang kalau ada imam, ada ustadz, jangankan hukum yang lain. Mereka membaca ayat suci Al-Quran dengan satu huruf saja salah, dunia bergelora untuk menegurnya. Bergelora bukan dunia. soal membaca Bang Juma. Nah, itu Kalau saja kita, hal bukan sepele soal saja, Bang. membaca. Hal sepele saja, hal membaca satu huruf saja mereka menyalahkan ustadz ini, pasti ditegur sedunia. Apalagi hal yang besar. Tapi kalian, Jadi memang kalian berkongko-kongko pada kesalahan fatal. Berkongko-kongko bukan saling menegur, saling mendukung. Kenapa? Nyaman. Contoh, ibadah minggu. Mana perintahnya? Bukankah di dalam Keluaran 31 nomor 14